teman-teman, balik lagi di Kucing Cemara. Jadi di video kali ini ya, sesuai judul, hari ini adalah hari melahirkannya si Sasa gitu ya. Setelah dari kemarin kita menunggu ya, kapan si Sasa ini lahiran, akhirnya hari ini lahiran gitu ya. Nah, sebelum aku tunjukin ya anak-anak dari si Sasa, di sini aku mau tunjukin dulu proses kelahiran dari anak-anak si Sasa. Langsung aja yuk. Sebelum si Sasa itu melahirkan ya, sempat terjadi kejadian yang sangat aneh dan lucu menurutku ya. Jadi nggak tahu gimana ceritanya, si Sasa ini malah kayak mau gondol si Kaliko, seolah-olah si Sasa ini udah melahirkan dan anaknya tuh Kaliko tuh teman-teman. Kalian lihat sendiri ya, aneh banget asli tuh. Aku aja terheran-heran kenapa hal ini bisa terjadi, padahal kan Kaliko udah gede banget gitu ya. Habis ngejar Kaliko, si Sasa ini langsung masuk ke cat condo kayak gini. Waduh, Sasa ada tak beliin tempat yang luas malah milih cat condo. Karena ini sempit banget, nanti takut anaknya kekencet, aku pindahin. Si Sasa tuh dari tadi ngejar Kaliko terus, akhirnya aku putusin buat taruh Kaliko di dekat si Sasa. Nah, ini posisi si Sasa tuh belum melahirkan, tapi udah mulai tanda-tanda melahirkan karena udah menggeh-menggeh dan udah mulai keluar air ketubannya. Atau mungkin bisa jadi si Sasa ini nggak tenang karena diliatin kucing banyak. Ini kan posisinya ada di cat room ya, belum aku masukin ke kamar. Di sini aku coba pindahin cat condo ke samping si Sasa dan ternyata dia langsung masuk ke sini. Wah, fix. Berarti si Sasa ini minta lahiran di sini. Waduh, Sasa. Oke, ini jadi aku sediain 3 tempat lahiran ya. Ada tenda, ada itu apa namanya, ini apa jatuhnya, cat condo entah cat wall nggak tau lah itu. Terus yang terakhir ada pet cargo ya. Jadi Sasa ini 2 kali lahiran di sini. Barangkali dia pengen lahiran kayak dulu lagi gitu kan. Ini tinggal milih aja si Sasa nih. Tapi kayaknya si Sasa ini lebih suka yang ada di sebelah sini nih. Cat wallnya ini ya. Cat condonya tuh. Kalian lihat sendiri. Dia lebih suka di situ. Tapi aku biarin aja lah. Soalnya kalau cat wall ini minusnya terlalu sempit teman-teman ya. Takutnya nanti anaknya begitu lahir keguyel-guyel gitu kan, kegecek-gecek. Kalau ini kan luas ya, ini mah dinaikin sama Kaliko. Kalian boleh percaya atau enggak ya, tapi ini aneh banget. Si Sasa dari tadi itu seolah-olah kayak ngajak Kaliko buat nemenin dia lahiran. Nah, ini nggak tak setting ya, bisa kayak gitu nyuruh si Kaliko di dekatnya, baru dia tuh mau lahiran. Aneh, asli aneh. Aku belum pernah nemuin kasus yang kayak gini sebelumnya. Aku udah nggak habis pikir sih, si Kaliko ini juga aneh banget. Pas dia tuh deketin si Sasa, dia tuh malah ngemik dong. Kaliko, usiamu tuh udah 8 bulan, entah 7 bulan, entah 8 bulan. Kok bisa-bisanya masih ngemik? Dan si Sasanya itu seolah-olah Kaliko itu adalah anak yang baru dilahirkannya, jadi dipersilakan untuk ngemik. Kalau kalian nggak percaya ya, kalau si Kaliko tuh lagi ngemik si Sasa, nih aku tunjukin ya. Kurang jelas apa coba ya? Aneh. Semakin aneh lagi ketika ya si Kaliko tuh aku pisahin kan, daripada ganggu si Sasa. Si Sasanya nyamperin Kaliko lagi dong. Aduh gimana coba ini Sasa, karepmu ku piye sih Sa? Kaliko tuh udah gede Sa. Akhirnya ya setelah ini aku pisahin si Kaliko gitu, keluar kamar, aku kunci kamarnya. Anjirnya aku kesel banget sama Sasa nih. Sasa nih belum sadar teman-teman ya, kalau dia itu belum punya anak, belum berojol anaknya. Jadi dikira dia itu anaknya udah keluar dan anaknya adalah Kaliko. Tadi kalian lihat sendiri ya, si Kaliko tuh dijilatin sama Sasa terus. Akhirnya daripada ngeribetin gitu kan, Sasanya juga nggak fokus brojolin, dikira itu anak yang lagi dilahirkannya. Makanya ini aku keluarkan si Kaliko, terus dia aku taruh di sini aja teman-teman ya. Soalnya kalau dia itu nggak aku kurung kayak gini, dia pasti mutar gitu teman-teman ya. Ini aneh banget sih lahiran kali ini sih. Kayak lahiran paling aneh gitu yang pernah aku alamin gitu. Setelah aku keluarin si Kaliko ya, nggak lama dari situ mak bedunduk langsung lahiran anak pertama si Sasa ya. Berarti dari tadi si Sasa ini perhatiannya ke Kaliko terus, dikira tuh anaknya teman-teman ya. Dan akhirnya ini brojol, mohon maaf aku sensor ya karena takutnya nanti dolar kuning gitu, oke. Dan untuk warnanya nanti aku bakal review, tunggu aja di footage setelah ini ya, karena ini kalau lagi lahiran harus disensor teman-teman, kalau enggak nanti kena dolar kuning gitu, oke. Habis lahiran langsung dijilatin dan di sini aku sempet kaget banget ya karena anak si Sasa yang pertama ini
bagong banget, gede banget asli jika dibandingkan dengan anak-anak yang sebelumnya. Habis melahirkan anak pertama, seperti biasa ya, kayak kucing konvensional pada umumnya, si Sasa langsung makan ari-ari ya. Ini untuk nambah energi dia, karena kan waktu melahirkan itu memakan energi yang cukup banyak gitu. Kurang lebih 10 menitan akhirnya si Sasa membrojolkan anak keduanya. Untuk warnanya apa nanti aku bakal bahas, tapi yang jelas ini udah lahir. Dan ini anak pertamanya BTW kayak cacing anjir, kloget. Kalian bisa lihat sendiri tuh ya, anak pertama si Sasa. Oke, ini udah keluar udah keluar 2. Dan ini yang warna putih sama hitam ini mau tak bersihin dulu ya. Ini gede banget, kita bersihin dulu pakai tisu ya. Jadi kalau misal habis lahiran ini ya, apalagi masih lanjut lahirannya, biasanya induk kucing itu nggak mau nyusuin, nggak mau jilatin anaknya. Nah, daripada kedinginan ya, jadi ini kita dulu ya, keringin dulu pakai tisu. Nah, BTW ini anak pertama ya, ini kita taruh sini dulu. Yang anak kedua, masih dimakan ari-ari aja teman-teman, belum selesai makan ari-ari nih, udah keluar sih, cuman masih dimakan ari-arinya. BTW ini aku mau pindah ya dari sini ke sini, karena tadi udah tak perhatiin si Sasa ini sering banget ngegencet anaknya ya, kasihan anaknya gitu, sering teriak-teriak gitu kan. Makanya nih biar gak kegencet anaknya, mau tak pindahin ke sini biar lebih luas gitu kan. Tapi ini aku mau lapin dulu yang warna entah hitam entah warna blue ya, aku kurang tahu. Biasanya taunya kalau udah kering sih, kalau kayak gini belum kelihatan. Aku sering kegocek ya warna hitam sama warna blue itu. Diem, berisik banget kamu. Oh ya, ini aku udah kepikiran nama dari anak-anak si Sasa generasi kali ini. Jadi generasi kali ini biar mereka itu kuat ya, aku bakal kasih nama bahan-bahan bangunan. Nah, yang ini aku bakal kasih nama semen teman-teman ya. Ini semen. Oke semen. Kita taruh sini. Nah, ini udah selesai makan ari-arinya. Kita ambil dulu, kita lapin dulu ya. Untuk yang ini aku bakal kasih nama aspal teman-teman ya, karena ini udah agak mending tadi ya. Jadi waktu awal brojol itu bener-bener kayak aspal basah gitu ya, aspal cair gitu. Makanya untuk yang warna hitam entah blue ini, tapi kayaknya hitam ya mas ya, kayaknya hitam ya. Ini aku bakal kasih nama aspal. Yuk pindah sini aspal biar lebih lega. Sini Sa, kamu sini. Ini udah kotor banget nih loh. Dah, ayo masuk, anakmu di situ semua. Nggak usah digondoli nggak usah gondoli Sa, nggak usah digondoli. Dah sini aja yuk. Dah kamu di sini aja nyusuinnya, oke? Soalnya di sini nih kegencet terus teman-teman dari tadi, dan ini juga udah kotor banget. Nanti kita buang aja nih underbednya nih. Dah Sa, PW-in di situ Sa. Wah dicokoti terus mas, gondol. Oh enggak mas, cuman dipindah posisi aja, cuman dipojokin aja. Untung aja dia nggak dibawa gondol keluar. Ini loh, sini. Dah. Sini. Udah PW, oke, sip. Kita biarkan si Sasa tenang, barangkali ini masih ada anaknya lagi ya. Kalau berdasarkan prediksi dari dokter ya teman-teman, anak si Sasa itu antara 2 sampai 3. Kalau 4 kayaknya enggak ya mas ya? Enggak sih ya, 2 atau 3 gitu ya. Jadi ini untuk yang satu aku nggak tahu sih masih ada atau enggak, jadi ditunggu aja. Tapi kalau misal ya hari ini ternyata cuma 2, ya kalian tunggu aja di next video gitu ya. Karena biasanya ya berdasarkan pengalaman sebelumnya, si Sasa itu pernah sampai delaynya itu 1 hari teman-teman ya. Jadi di 1 hari berikutnya baru dia tuh membrojolkan lagi, daripada nanti sore nggak upload video. Ini aku upload dulu, tapi nanti kalau misal ternyata nanti lahiran lagi, aku bakal update
di video selanjutnya gitu. Oke? Nggak ding, bercanda ya. Ternyata si Sasa langsung brojol anak ketiganya teman-teman ya. Warnanya apa nanti kita review, tapi mungkin kalian udah bisa melihat dikit-dikit ya dari video ini meskipun udah aku sensor ya. Oke, itu kalian bisa lihat sendiri, nggak usah lama-lama takut dolar kuning. Ini tadi lahiran satu lagi ternyata ya teman-teman. Tadi kan kalau emang masih lama aku bakal bikin di next video, tapi ternyata nggak lama dari aku bikin video yang tadi itu lahiran, kurang lebih setengah jaman ya mas. Pokoknya tak tinggal ngedit dulu deh bentar gitu, setengah jam tuh langsung ini ya dia lahiran. Kita ambil guys anaknya nih yang ketiga. Waduh, ini aku belum kepikiran nih namanya siapa nih. Kayaknya kita ini ya, inggirkan dulu air-air yang ada di mulut dan di hidung biar dia bisa bernafas dengan lega. Ini BTW dia udah mau ya lahiran di sini teman-teman. Jadi tadi cuman gara-gara ada kaliko deh mas kayaknya mas. Jadi riwil dia. Tahu gitu tadi nggak usah ya temuin kaliko ya. Tapi kalau nggak ditemuin kaliko dia tuh riwil banget teman-teman, teriak-teriak gitu loh. Nyari kaliko gitu. Lahiran di sini kan enak ya, anaknya tuh nggak kegencat-gencat gitu. Mau dia tuh ahlinya lahiran di sini. Cuman tadi ini kayak warnanya apa mas? Antara blue solid bicolor blue. Kalau solid nggak mungkin sih, karena ini kan di sini ada warna white-nya ya. Kelihatan nggak mas di kamera? Fokus. Nah, bisa kan kelihatan kan? Nah, itu ya ada warna white-nya. Jadi kemungkinan bicolor. Cuman nggak tahu nanti bicolornya black and white atau blue and white. Tapi kalau dilihat dari ininya sih kemungkinan blue ya. Kalau yang itu kayaknya black sih. Nggak tahu sih ya. Kalau yang ini belum aku kasih nama teman-teman ya. Aku masih belum kepikiran. Takutnya aku kasih nama bahan bangunan yang iteng-iteng, ternyata dia blue gitu ya. Kalau ini kayaknya dah mutlak hitam gitu. Nggak tahu juga tapi kalau yang ini udah fix, aku pasti kasih nama aspal. Karena aspal ini dari kelihatan ya pertama kali brojol, aku langsung kepikiran ini apa sih kayak aspal gitu. Nah, makanya aku kasih nama aspal. Cuman kalau yang ini aku belum kepikiran nanti namanya apa gitu. Oke, jadi kalau kalian ada saran nama ya bahan bangunan yang warnanya gelap-gelap, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Oke, ini kita biarkan ngemik dulu. Sana ngemik. Oke. Dasar. Ini masih ada lagi nggak sih mas? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Belum kempes sih tapi. Nyusu nih mas. Mau nyusu nih mereka nih. Aman ya. Udah tak lapin sih. Apa sisa kok sempet-sempetnya garuk-garuk, gak segaruk-garuk. Ini gatel nih, ada kemasukan darah hidung dia. Udah tuh, udah mau nyusu semua. Ini udah mulai kelihatan mas, yang ini mas. Lihatin mas. Yang ini udah mulai kelihatan nih warnanya. Putih sih ini. Aku yakin putih nih yang ini. Putih ada hitamnya. Jadi mirip kayak si Dos. Iya, Uno kan putih, bener-bener putih kayaknya ya. Kalau si Dos tuh ada hitamnya dikit nyuil di kepalanya gitu ya. Jadi si Uno Dostres kan angkatan pertama ya. Gitu, dan si Uno kan diadopsi sama mas-mas ROC gitu. Dah, ini kayaknya untuk video kali ini cuman sampai di anak ketiga dulu aja ya teman-teman ya. Karena ini aku harus upload jam 5 sesuai schedule aja ya. Terus aku mau beresin ruangan ini dulu, aku mau tata dulu ya, biar istilahnya proper lah buat lahiran gitu. Dan ini untuk AC-nya aku matiin teman-teman ya. Aku nggak tahu kenapa begitu tadi itu AC tak matiin, si Sasa tuh langsung lahiran ya. Mungkin dia terbiasa kan, kucing Indonesian Domestic Cat atau CSH, Cowok Short Hair itu sudah terbiasa dengan suhu yang hangat panas gitu ya. Beda sama kucing-kucing yang British gitu ya. Kalau British itu si Ura kalau nggak dihidupin AC-nya tidak mau lahiran gitu, mental sekali. Ini kebalikannya malah, kalau dihidupin AC-nya dia nggak mau lahiran. Ini karena underpadnya udah kotor ya, bekas ketuban kan. Jadi kita ganti saja ya, karena kalau tidak diganti anak-anaknya juga nanti nggak kering-kering, kedinginan, kasihan. Terus juga beresiko bakal kena jamur. Jadi kita ganti dulu guys underpadnya.
Oke, kalau nanti ada lahiran lagi, aku bakal update di video selanjutnya. Kurang lebih kayak gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa cintai kucingmu jadi babu tiap hari. Tambahan dikit soal giveaway ya. Jadi buat yang nungguin, aku bakal update pemenangnya di video setelah ini. Karena di video ini bulu mereka itu kan masih ada yang basah ya. Jadi belum kelihatan 100% warna pastinya itu apa. Jadi nanti kalau udah kering dan kelihatan jelas warnanya apa, aku bakal cari pemenangnya. Tenang aja ya, yang udah komen duluan berkemungkinan menang. Karena aku sortirnya dari yang paling atas gitu ya, maksudnya yang komen duluan lah kayak gitu. Dadah.